Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam obrolan kita kali ini. Dan kali ini kita bersama dengan Ibu Sinta Nursima. Apa kabar Ibu Sinta? Baik. Oke, semangat hari ini Bu Sinta? Semangat sekali. Harus tetap semangat ya Bu Sinta. Nah, untuk hari ini kita akan membedah buku sebenarnya, gitu ya Bu Sinta ya. Boleh. Membedah buku, dan buku ini adalah yang sering kita tampilkan nih di sini nih. Nah, tentang maaf, saya terlalu bersemangat. Jadi hari ini kita akan membedah buku tentang menggali kecerdasan melalui bermain yang sudah ditulis oleh Bu Sinta. Nah, Bu Sinta, kita langsung aja ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrolnya ya. Buku ini tentang apa, Bu? Iya, Bu Iva, terima kasih. Ini kan judulnya menggali kecerdasan melalui bermain. Nah, di sini yang mau ditekankan adalah bahwa ini adalah aplikasi auditory verbal therapy. Artinya, auditory verbal therapy itu ya dilakukan sambil bermain, sambil beraktivitas hari-hari gitu ya. Nah, jadi buku ini memberikan contoh ide-ide permainan. Gitu intinya Bu Iva. Nah, sekarang kita coba buka ya, isinya tentang apa gitu ya Bu Sinta ya. Nah, coba kita mulai dulu dari daftar isi. Wah, ini menarik ini. Ini ada nama-nama permainan gitu ya, ada batasan usianya juga. Ada batasan usia 1 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Nah, kalau dilihat dari daftar isinya ini, apakah memang terbatas pada batas usia gitu Bu Sinta? Nah, begini. Ini ada juga Bu Iva beberapa orang tua yang japri. Jadi setelah dia beli buku kemudian japri. Loh Bu, ini terakhir usianya di usia 3 tahun ke atas. Anak saya sudah usia 4 tahun, sudah usia 5 tahun, gimana gitu. Sebenarnya ini adalah contoh ide-ide permainan. Kita coba ya Bu Iva ya. Di sini misalnya yang untuk permainan usia 1 tahun gitu ya. Di situ bolanya menggelinding gitu judul aktivitasnya. Oke, kita buka halaman berapa ini ya Bu? 1 ya? Halaman 2. Oh, halaman 2. Halaman 2. Oh, oke. Bolanya menggelinding ini ya Bu ya. Kalau untuk anak umur 1 tahun, karena memang kita ingin melatih kemampuan mendengar, ini bisa dilihat di sini ya Bu Iva ya, di manfaat motorik kasar, kemudian kesiapan tubuh, bahasa. Maka pada saat kita bermain dengan anak, kita sesuaikan dengan usianya. Kalau dia usia 1 tahun, ya dia baru menggelindingkan, menangkap, itu pun bolanya harus besar gitu ya. Nah, terus gimana kalau anak itu usianya sudah agak besar gitu, usianya sudah 3 tahun, atau katakanlah anak yang tadi yang japri saya itu usianya 4 tahun, 5 tahun. Nah, itu kita bisa melakukan modifikasi. Contohnya kayak gini ya Bu Iva ya. Ini kan kita sudah menyiapkan bola. Kalau untuk anak-anak yang kecil, kita pilih bolanya nih yang agak besar supaya mudah ya, kita bisa bermain sambil bermain. Gelindingkan bolanya, misalnya seperti itu, kemudian ditangkap. Misalnya gitu ya Bu Iva ya. Tangkap, ayo Bu Iva, kita tangkap. Kita coba. Bolanya menggelinding, 1, 2, 3. Nah, contohnya seperti itu. Kalau anak masih kecil, bolanya harus besar supaya bisa ditangkap. Tapi kalau anaknya sudah usia agak besar, 4 tahun, 5 tahun, dan bahasanya dia sudah mulai mengenal sound word, atau apa ya, kata-kata bantu. Kata bantu, benar. Itu kita bisa nempelkan gambar-gambar di bolanya. Misalnya ini ada pesawat gitu ya. Ada bermacam gambar yang bisa kita tempelkan. Oh, ini ada mobil Bu Sinta ya. Ada mobil. Nah, kita bisa bilang ke anak, yuk kita masukkan bolanya atau kita gelindingkan bola yang ada gambar mobil. Brem bibip. Nah, atau bola yang ada gambar pesawat. Dan seterusnya. Kalau anaknya sudah semakin besar, kita bisa bilang ini semua bolanya gambarnya pesawat gitu. Kita bisa bilang, ambil yuk bola yang warnanya kuning tapi gambarnya pesawat. Atau bola yang warnanya kuning tapi gambarnya mobil misalnya. Di sini ada banyak bola. Anak mengambil. Semakin banyak kemampuan anak itu bahasanya, semakin kompleks kita bisa memberikan. Kalau anaknya sudah gede, sudah umur 6 tahun misalnya, tapi dia masih senang bola, kita bisa nyepak bolanya. Kita buat gawang kecil-kecil, kita bilang, sekarang bolanya yang warna merah kita tendang ke gawang yang sebelah kanan, misalnya begitu. Jadi bisa dimodifikasi. Gitu. Asik juga ya sebenarnya Bu Sinta ya. Malahan waktu saya menulis ini, sebetulnya saya nggak menulis sendiri ya Bu Iva, saya dibantu dengan Bu Eli dan Dian. Pada saat saya menulis ini, saya sedang membayangkan juga,
kayaknya asik ya mainnya gitu. Cuman kan ini permainan ya. Iya, Seasik apapun permainan kan berarti kita harus bermain. Benar. Nggak lucu lagi kalau permainannya bagus tapi orang tuanya dengan nada serius. Ayo, Itu yang sering ada di orang tuanya kan gitu. Orang tua kan gitu ya Bu Sinta betul. ya. Dan begitu anaknya nggak bisa, suaranya kan naik Naik 2 dulu oktav. ya. 2 oktav. Bola yang gambarnya mobil tetap nggak bisa. Bola yang gambarnya. Bener. Jadi kan nggak bermain lagi. Nggak bermain lagi, benar-benar Bu Sinta. Berarti ini bermain ini disesuaikan dengan usia. Jadi misalkan kalau 1 tahun ya berarti bolanya harus besar gitu ya Bu Sinta. Kalau 2 tahun bolanya harus kalau 2 tahun berarti kalau bahasanya sudah bagus, agak sedikit susah, kompleks gitu ya. Wah, luar biasa ya. Jadi artinya tidak hanya terbatas usia, berarti orang tua juga harus melihat juga dengan mainan ini anak saya sudah mulai bisa lebih kompleks ya, berarti dengan mainan ini kita lakukan lebih kompleks gitu. Betul. Ya Bu Sinta. Dan di sini ada petunjuk sebetulnya halaman apa ya ketujuh ya. Itu di situ ada bahwa yang dilatihkan di sini adalah kemampuan mendengar. Kemudian benar-benar. auditori ya, kemampuan mendengar itu juga banyak di sini, mencari sumber suara, respon kalau namanya dipanggil dan lain-lain. Kemudian ada motorik dan sensori. Motorik kasar, motorik halus. Yang ini Bu Iva, yang 7. Yang angka Romawi ya Bu Sinta ya. Oke. Ya. Koordinasi antara mata dan tangan dan lain-lain. Ada bahasa intelektual, kemampuan bahasa, kemampuan menghitung, sebab akibat dan lain-lain. Jadi orang tua bisa melihat kemampuan anak dari sini. Dan benar usia ya. Usia anak saya di kemampuan mendengar dia baru belajar kepekaan terhadap suara. Ada suara atau tidak. Sementara usianya sudah 3 tahun. Nah, kita sesuaikan. Gitu. Betul. Jadi nggak baku ya, nggak kaku, tapi benar-benar bisa dimodifikasi. Oke. Banyak juga ya yang artinya ini dengan bermain itu banyak juga yang bisa kita gali potensi ya, dari motorik gitu ya, dari aspek bahasa, intelektual. Wow, luar biasa gitu ya Bu Sinta. Iya. Nah Bu Sinta, kenapa harus dengan bermain gitu Bu Sinta? Anak kan juga harus bisa dilatih dengan duduk gitu. Kenapa Bu Sintanya kok ngambilnya bermain gitu Bu Sinta? Karena anak-anak adalah usia bermain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasa itu lebih bermakna kalau anak itu melakukan aktivitas, jadi tidak duduk, tapi melakukan aktivitas yang bermakna. Penelitian banyak yang menunjukkan Bu Iva bahwa memang insiden, jadi kejadian-kejadian tidak terduga itu justru lebih masuk ke anak karena melibatkan emosi. Jadi pada saat dia main dia kaget, dia senang, dia happy, itu lebih masuk dibanding kalau anak itu bermain biasa-biasa aja emosinya. Nah, lewat bermain kan dia happy. Dengan happy itu kita berharap bahwa dia benar-benar jadi terlibat langsung, bermainnya, fokus, konsentrasi karena dia seneng, dan akhirnya informasi itu masuk ke anak. Dengan gampang gitu ya, karena dia fun gitu ya. Melalui bermain, jadi memang bermain ini yang kita tekankan. Oke, berarti bermain juga kalau dilihat dari bukunya Bu Sinta ini tidak harus mainan yang baru, tidak harus mainan yang mahal gitu ya Bu Sinta. Ini kalau saya lihat di bukunya ini, gelembung gitu ya, main gelembung itu yang di berapa itu ya Bu Sinta. Nah itu kan juga bisa dipakai gitu ya. Teleponnya berdering, tiup-tiup gelembungnya. Wow, luar biasa. Nah itu kan sederhana ya sebenarnya Bu Sinta ya. Dan coba dilihat di halaman yang ke-17 Bu Iva. Ke-17. Oke, kita taruh 15, 16. Oh iya, betul. Membaca sekitar. Nah itu seperti apa itu Bu Sinta? Tidak pakai mainan. Tapi memang anak diajak untuk melihat sekitar dan kemudian kita bahasakan. Contohnya banyak ya, misalnya anak sedang digendong, masih kecil, tahu-tahu dia lihat ke sana kemari, kemudian kita bisa nyanyikan cicak-cicak di dinding, kalau misalnya ada cicak. Jadi itu alamiah sekali. Atau dia lihat ada mobil ya Dek, brem pipi,
pip, kemudian ada mobil lewat. Atau apapun juga, mau matikan lampu, lampunya kita matikan. Wah, iya ya, bener ya. Tidak pakai mainan. Tapi ya aktivitas di hari-hari. Oh iya benar, membaca sekitar. Ini malah yang seharusnya ini malah yang sangat-sangat lebih bisa masuk ya untuk anak-anak ya Bu Sinta, yang karena itu kan diulang gitu kan ya. Lebih tidak kayak duduk, belajar, dengarkan gitu kan ya. Meskipun duduk itu juga harus ya Bu Sinta ya. Harus, tetap kita latih duduk dan beraktivitas. Jadi dua hal kan ya, kita latih. Wow, keren sekali. Loh ini yang ada di halaman 21. Loh, kacanya kok lari? Apa nih Bu Sinta? Ini menarik ini. Kacang. Oh, kacang. Oh, maaf ya. Sepertinya mata saya kurang ini. Oke, Bu Sinta, kacangnya kok lari? Apa tuh? Ini untuk anak usia 1 tahun kurang lebih ya. Jadi dia bisa diajak untuk menjimpit kacang. Oh, nah, itu motorik ya Bu Sinta juga motorik ya? halus ya untuk menjimpit kacang. Kemudian latihan koordinasi antara mata dengan tangan, latihan konsentrasi, latihan fokus, dan dia belajar memang mengembangkan motoriknya ya. Dan begitu dia lepas kacangnya, kita bisa bilang, loh kacangnya ngelinding atau lari atau apapun. Ini kacang-kacang biasa itu kan Bu Sinta ya? Biasa, kemudian anak bisa kita ajak, yuk kita ambil yuk, jalan-jalan atau merangkak. Wow, senang sekali. Lumayan ini ya, karena kita tidak memerlukan mainan yang mahal gitu ya. Untuk bisa membuat anak-anak itu, kita untuk melatih anak itu tidak memerlukan mainan yang mahal. Ini juga kayak ini halaman 24 bedtime gitu ya. Waktunya tidur. Wow, ini juga bisa ya Bu Sinta ya? Iya, apapun bedtime, waktunya mandi Bu. Saya harus banyak belajar lagi gitu ya Bu Sinta ya. Baiklah. Oke, waktunya mandi. Daripada saya salah ya bahasa Inggris saya gitu. Oke, waktunya mandi. Bagaimana itu Bu Sinta? Iya, jadi pada saat anak mau mandi, kita bisa kenalkan banyak hal. Oh, kamu mau mandi, tergantung bahasa ya. Ini sampo, ini sabun. Kemudian kita buka kerannya, loh ada suara, semakin keras, oh suaranya semakin keras. Kemudian kita bisa main bebek-bebekan kalau anak masih kecil atau apapun juga di situ. Setelah selesai baru anak dimandikan. Sebelum dimandikan kan kita lepas. Nanti begitu selesai mandi, dipakaikan lagi, kita bisa memperkenalkan lagi, yuk bebeknya kita simpan, yuk ininya kita bereskan dan lain-lain. Ini asik Bu. Asik ya. Bener-bener saya bacanya juga wah banyak menginspirasi gitu ya, tanpa harus kita wah besok beli mainan apa ya supaya mengajarkan warna loh kayak gini kan. Wow. Akhirnya penuh warna. Nah, kita kan kadang mikirnya oh saya harus beli mainan yang itu berarti nggak harus gitu ya. Ini pun juga sederhana gitu kan ya Bu Sinta. Bahkan tidak pakai mainan itu tadi ya Bu. Iya, benar, membaca sekitar gitu ya. Atau bernyanyi. Kalau kau suka hati pegang rambut. Nah, itu kan juga nggak pakai mainan. Iya, benar-benar. Nah, Bu Sinta, ada rencana nggak sih menggali kecerdasan mulai bermain part 2 gitu misalnya? Kebetulan ya Bu Iva, kemarin kita itu cetaknya 1000. Dan alhamdulillah sudah habis memang. Jadi ada beberapa yang japri sudah habis, sudah tidak jadi ada lagi. Gimana nih kalau ada yang japri lagi bagaimana nih Bu Sinta? Nah, menunggu season 2 kah atau bagaimana? Mungkin itu kita pertimbangkan. Mungkin ada, karena ini kan sudah lama ya, 2018 gitu kita buat pertama kali. Jadi mungkin ada cetakan kedua kalau memang dibutuhkan. Pasti butuh lah Bu Sinta, karena ini benar-benar membuka wawasan orang tua bahwa dengan bahwa ngajarin bahasa itu tidak dengan yang harus matenteng ya kalau orang Jawa bilang. Gitu kan ya. Tapi benar-benar yang santai gitu kan ya. Keseharian, main gitu ya. Jadi kan ya. Oke, sip. Oke Bu Sinta. Ada rencana merilis buku kedua, tapi yang bukan tentang menggali kecerdasan, Bu Sinta? Kebetulan kita sedang proses. Kemarin di Instagram juga sudah dikenalkan sedikit karena memang belum jadi ya Bu Iva. Jadi habilitasi mendengar untuk anak dengan berbagai macam kondisi itu nanti kalau sudah jadi kita pasti kabarin semua. Oke, nanti jadi kita obrolin di sini lagi ya Bu Sinta ya. Sip. Oke Bu Sinta, terima kasih sudah hadir pada obrolan kita hari ini. Kita tunggu untuk obrolan kita selanjutnya dengan Bu Sinta dengan buku yang terbaru atau bisa jadi buku yang ini part 2 gitu ya. Boleh. Oke. Terima kasih Bu Sinta sudah hadir di obrolan kita, dan ada pesan dan kesan atau pesan untuk mama-mama mungkin yang di luar sana
Pesannya untuk belajar tentang ini gitu? Pesannya cuma satu, pada saat melatih anak untuk menstimulasi bahasa, melatih apapun dia ya, bahasanya, konsentrasinya dan lain-lain, masukkanlah itu ke dalam sebuah kegiatan yang menyenangkan. Sehingga anak menerimanya pun dengan rileks, dengan emosi yang positif, sehingga informasi itu masuk ke dia. Asik. Gitu. Belajar menyenangkan gitu ya. Menyenangkan tapi bukan berarti senang terus ya, Bu. Harus ada batasan gitu ya. Menyenangkan bukan berarti tidak disiplin. Itu yang penting. Menyenangkan tetap anak harus disiplin, harus ikut aturan, dan ya harus itu tadi, komunikasi dua arah ini benar-benar terjalin sehingga tahu bahwa anak ini harus duduk, saatnya dia ngomong ya dia ngomong, saatnya dia harus mendengar ya mendengar. Tapi menyenangkan artinya tidak serius. Nah, itu tadi metenteng gitu ya. Itu tadi, ya. Oke, kalau bahasa Jawa itu metenteng namanya, Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu Sinta. Baik, sampai jumpa pada obrolan kita selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.